bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Prinsip-prinsip penataan lingkungan belajar TK atau RA. Yang pertama, perkembangan anak. Penataan lingkungan belajar anak TK atau RA perlu disesuaikan dengan perkembangan anak, di mana perkembangan itu meliputi aspek kognitif, bahasa, seni, fisik motorik, dan sosial emosionalnya. Yang kedua itu ada menstimulasi perkembangan anak, di mana penataan lingkungan belajar TK atau RA perlu diperhatikan dari tujuan sekolah untuk menstimulasi perkembangan anak. Oleh karena itu, penataan lingkungan belajar harus dapat mendorong anak untuk bereksplorasi, berinteraksi, berkomunikasi, bersosialisasi, dan dapat mengkoordinasikan gerakan motoriknya. Yang ketiga ada menghindari cedera anak, di mana penataan lingkungan belajar TK atau RA perlu memperhatikan pemilihan alat bermain, penataan alat bermain, dan pengaturan penataan sehingga anak terhindar dari cedera dan untuk keselamatan anak. Selanjutnya adalah setting area indoor, di mana lingkungan belajar indoor ini guru sebagai fasilitator adalah untuk menemani anak di dalam proses belajar, bermain dan belajar di suatu tempat, yaitu di mana di indoor atau di suatu tempat kelas. Nah, bagaimana guru menciptakan ruang kelas yang aman dan nyaman? Yang pertama, kita harus menata ruangan tersebut dengan sesuai kelompok usia anak, baik alat mainnya ataupun pembelajaran lainnya. Yang kedua itu kita harus menata ruangan tersebut, atau di tengah-tengah tersebut tuh kita kasih loker sebagai pembatas antara pembelajaran. Jadi guru dapat memantau muridnya ketika di dalam suatu kelas gitu, karena setingginya cuma setinggi anak. Nah, selanjutnya yaitu ada penataan ruangan, baik porsi besar atau kecil itu dapat mempengaruhi. Jadi kayak di ruangan tersebut ada space besar gak? Ada space besar untuk tempat bermain anak gitu. Nah, yang keempat, suasana dan tempatnya itu juga harus bagus, baik dari sirkulasi udara, cahaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jumlah anak dan jenis alat mainnya juga kita lihat. Jadi perbandingan antara jumlah anak dan alat mainnya juga banyak atau tidak. Jadi misalnya kalau jumlah anak di kelas itu banyak, kita juga harus menyiapkan beberapa jenis alat main juga harus sesuai dengan jumlah anak di dalam kelas. Jadi agar kita harus jaga-jaga agar tidak terjadinya antara rebutan pada anak satu dengan anak yang lainnya. Selanjutnya, penyimpanan alat mainnya juga harus
terjangkau anak, jadi nggak jauh-jauh atau nggak susah untuk anak mendapatkan jenis alat mainan untuk bermain, mereka bermain. Nah, selain itu lantai juga harus kita perhatikan, jangan sampai licin, jangan sampai bahannya itu mudah rusak. Selanjutnya, sentra balok dan sentra main itu kita harus penyimpanannya itu saling berdekatan agar anak mudah dalam untuk bermain gitu. Dan selanjutnya, sentra seni dan sentra bahan alam juga harus berdekatan. Selain itu, cat tembok juga harus diperhatikan. Kalau bisa jangan sampai permanen gitu. Selain itu, penggunaan cat juga harus aman, jadi tidak boleh beracun dan tidak boleh membahayakan anak gitu. Nah, selanjutnya stop kontak juga harus kita perhatikan, jangan mudah dijangkau anak gitu, jadi agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, memilih furnitur. Nah, furnitur itu dalam segi besarnya itu terdapat meja dan kursi. Nah, dalam kita membuat meja dan kursi, bagian ujungnya itu tidak boleh runcing, jadi harus tumpul, jadi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada anak. Dan untuk catnya juga kita harus perhatikan ya, seperti tidak boleh membahayakan anak dan tidak boleh beracun. Dan untuk penataan toilet juga harus kalau diusahakan berbeda ya antara guru dengan anak. Jadi tempatnya itu biasanya di luar kelas yang tidak jauh dari kelas gitu. Dan kita sebagai guru atau suatu lembaga juga harus menyiapkan sarana pembersih di dalam suatu kamar mandi, misalnya kayak ada sabun dan ada kain atau tisu untuk pembersih. Sebelum ke materi selanjutnya, teman-teman tahu nggak sih pengertian setting area outdoor itu apa? Nah, area outdoor itu adalah ruang terbuka di lingkungan TK yang dirancang khusus untuk kegiatan belajar sambil bermain, supaya anak itu bereksplorasi lebih di luar kelas. Nah, fungsinya itu bukan hanya untuk rekreasi, tetapi juga mendukung perkembangan motorik, sosial emosional, dan kognitif untuk anak. Yang kedua yaitu tujuan penataan area outdoor. Yang pertama itu memberikan kesempatan anak bergerak bebas dan aktif, supaya anak itu lebih bereksplorasi lagi di luar kelas, tidak hanya di dalam kelas aja. Yang kedua yaitu menstimulasi kreativitas, rasa ingin tahu, dan keberanian. Jadi mungkin belajar di luar kelas itu anak juga akan bertanya-tanya, kenapa sih kok bisa belajar di area luar kelas? Jadi rasa ingin tahu anak itu lebih tinggi. Terus yang ketiga yaitu membiasakan anak berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jadi supaya anak itu tidak bosan ketika belajar di dalam kelas terus. Jadi guru perlu belajar sambil bermain di luar kelas juga. Terus yang selanjutnya itu mendukung pembelajaran tematik berbasis pengalaman nyata. Jadi supaya anak itu punya pengalaman yang nyata ketika belajar di sekitar sekolah atau di luar kelas. Yang selanjutnya yaitu prinsip penataan area outdoor. Jadi kegiatan belajar sambil bermain di luar kelas itu guru juga harus memperhatikan keamanan untuk anak, yaitu tidak berbahaya bagi anak, yaitu tidak boleh misalnya ada benda tajam gitu, tidak boleh licin dan berbahaya untuk anak. Terus yang selanjutnya yaitu kenyamanan, yaitu guru harus menciptakan kenyamanan untuk anak, tersedia ruang teduh, kursi, dan jalur akses itu mudah untuk anak. Terus yang selanjutnya itu kreatif dan edukatif. Permainan mendukung belajar sambil bermain. Jadi guru itu perlu memperhatikan bagaimana belajar itu supaya anak lebih kreatif lagi. Terus yang selanjutnya itu fleksibilitas, yaitu area dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan tema. Yaitu bagaimana guru itu bisa menciptakan ruang belajar supaya lebih menarik agar anak itu merasa tertantang untuk belajar gitu. Terus
Terus yang selanjutnya yaitu manfaat area outdoor bagi anak TK, yaitu fisik, itu melatih motoriknya, yaitu sehat, lincah. Terus sosial emosionalnya itu belajar kerjasama, berbagi, dan empati, yaitu ketika belajar misalnya guru memberikan belajar kelompok, nah itu mungkin anak-anak itu bisa belajar kerjasama dari kelompok tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu kognitif, itu memahami konsep sebab akibat, sains, dan matematika sederhana. Jadi anak itu dilatih bagaimana memecahkan masalah. Terus yang selanjutnya yaitu bahasa, itu memperkaya kosakata melalui interaksi saat bermain. Ketika belajar sambil bermain di luar kelas, mungkin anak itu belum tahu namanya benda yang ada di sekitar mereka. Nah, guru memberitahu itu juga termasuk menambah kosakata mereka. Yang selanjutnya itu kreativitas, itu menemukan ide baru dari pengalaman langsung. Jadi anak mendapatkan pengalaman langsung dari kreativitas yang mereka buat. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam penataan lingkungan belajar. Seperti yang kita tahu bahwa di materi sebelumnya itu penataan lingkungan belajar itu ada dua. Yang pertama yaitu setting indoor atau dalam ruangan, yang kedua ada setting outdoor atau di luar ruangan. Nah, sebenarnya hal-hal yang harus diperhatikan ini ada beberapa yang sudah dijelaskan oleh teman saya di materi sebelum-sebelumnya, dan di sini saya akan memperjelas mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penataan lingkungan belajar. Oke, untuk yang pertama itu ada penataan luar ruangan atau outdoor. Jadi hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penataan luar ruangan ini? Yang pertama ada area bermain harus memiliki luas sekitar minimal 7 meter persegi per anaknya, sesuai dengan standar internasionalnya. Nah, kalaupun dalam kelas tersebut tidak memenuhi standar internasional, itu bisa disiasati dengan harus memperhatikan jumlah anaknya. Jadi semisal sekelas itu 20 anak, jadi kita harus membuat space per anaknya itu harus sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Nah, untuk yang kedua itu area bermain itu harus terhindar dari binatang menyengat, seperti mungkin itu kalajengking atau binatang lainnya yang membahayakan. Jadi harus dibersihkan dari hewan-hewan tersebut. Nah, untuk yang ketiga itu ada area basah ditempatkan di luar. Jadi area basah seperti nanti ketika ada permainan yang mengharuskan untuk basah-basah, itu area basah ditempatkan di luar, dekat dengan sumber air kalau bisa. Nah, juga lantainya itu harus tidak licin. Nah, mungkin juga ada sanitasi, itu harus terjadi dengan baik agar air itu tidak menggenang dan menimbulkan bintik-bintik yang tempat sarang nyamuk itu. Terus yang selanjutnya itu tidak menggunakan bahan yang berbahaya. Yang selanjutnya penyusunan ruang itu harus cukup luas atau memenuhi kebutuhan anak gitu. Jadi sebisa mungkin dibuat, jika memang ada space luas, dibuat luas agar anak itu bebas bergerak begitu. Terus selanjutnya mainan dipastikan tidak mudah patah atau putus. Jadi kalau main di luar itu diusahakan mainan-mainan apapun itu yang dimainkan oleh anak itu kokoh dan tidak mudah patah. Terus yang selanjutnya itu ada pengontrolan dan perbaikan. Jadi dalam luar ruangan itu para pendidik itu harus bisa mengontrol dan memperbaiki ulang jika memang ada beberapa yang harus diperbaiki. Selanjutnya itu sarana bermain outdoor harus dalam kondisi baik, seperti ayunan juga jungkit
atau prosotan atau apapun itu, permainan buat anak itu harus dikelola dengan baik. Terus selanjutnya menyediakan alat bermain yang sesuai dengan kebutuhan anak agar dapat mendukung perkembangannya seperti jasmani, intelektual, emosional maupun dengan sosialnya begitu. Nah, kita masuki yang kedua yaitu penataan dalam ruangan atau indoor. Nah, hal apa saja sih yang harus diperhatikan? Itu yang pertama ada kelompok bermain atau kelompok kelas dalam anak itu seperti KP, TKA, dan juga TKP. Terus yang selanjutnya dapat digunakan untuk berbagai kegiatan. Ini maksudnya itu bahan-bahan yang buat mainnya anak itu dapat digunakan dalam kegiatan selanjutnya, seperti misalnya ada bahan loose part seperti pasir, tepung, atau batu-batu gitu kan, bisa dipakai buat kegiatan-kegiatan besok-besoknya selanjutnya begitu. Terus yang selanjutnya, ruang kegiatan terbatas dengan loker untuk menyimpan barang di tingkat anak. Jadi diusahakan dalam kelas itu ada space untuk loker-loker anak gitu, agar anak tuh juga bisa menyimpannya dengan disiplin, dengan rapi begitu. Terus selanjutnya itu tata ruang memudahkan anak bermain sendiri. Jadi tata ruang ini tuh penting untuk perkembangan anak juga, sekaligus juga menarik anak dalam perkembangannya, bisa anak tuh bisa bebas bergerak begitu. Terus selanjutnya itu aman, bersih, nyaman, dan mudah dijangkau oleh anak. Terus selanjutnya mudah dikendalikan atau dapat diawasi dengan penuh gitu. Jadi dalam satu ruangan itu bisa para pendidik bisa mengawasi beberapa titik bagian dengan secara leluasa atau dengan penuh. Selanjutnya mungkin ada area baca buku-buku itu ditempatkan di tempat tertentu agar anak itu mudah menjangkaunya, seperti di pojokan begitu. Terus selanjutnya ada pusat gerakan musik dan nyanyian terletak tepat di kaki-kaki area. Terus selanjutnya bagian tengah ditata fleksibel sehingga dapat diganti jika perlu. Jadi penataan ruang di tengah itu kalau bisa mengikuti begitu, kalau bisa biar sewaktu-waktu kalau perlu ganti-ganti begitu tidak susah untuk menggantinya. Terus selanjutnya penggunaan baik itu cat dinding atau cat meja, kursi, atau apapun itu dalam mainannya juga, itu tuh sebisa mungkin tidak mudah luntur kalau dipegang anak gitu. Terus selanjutnya gagang pintu itu diusahakan berada dalam jangkauan anak, dan juga stop kontak tuh jangan sampai anak bisa menjangkaunya. Terus selanjutnya bahan-bahan dalam ruangan itu diusahakan tidak mengandung bahan yang mudah terbakar atau mudah pecah atau yang membahayakan anak begitu. Oke, buat yang selanjutnya adalah tujuan utama penataan lingkungan belajar. Yang pertama yaitu menciptakan kondisi yang optimal bagi proses belajar dan tumbuh kembang anak. Ya, contohnya itu kayak merangsang keseluruhan aspek. Yang pertama adalah kognitif, jadi menyediakan media dan alat permainan untuk mendorong anak belajar atau berpikir dan bereksperimen, serta memecahkan suatu masalah. Untuk yang kedua, fisik motorik. Kita menyiapkan area dan area yang aman, nyaman untuk motorik kasar ini. Lalu ada sosial emosional, kayak kita mendorong interaksi anak oleh anak-anak lain atau guru, tanya jawab seperti itu. Dan selanjutnya ada bahasa, yaitu memperkaya kosakata. Jadi anak-anak itu diajarkan untuk mengenal kosakata basic A, I, O, E, O, atau kosakata yang kita ajarkan melalui media buku.
seni dan kreativitas atau memberikan kebebasan anak untuk berkreativitas, seperti guru menyediakan cat, pewarna atau krayon untuk anak-anak itu bisa mengeksplorasi atau berkreativitas sesuai keinginannya. Jadi kita sebagai guru tidak bisa memaksakan keinginan anak-anak. Lalu menumbuhkan rasa ingin tahu, nyaman, aman, mendorong kemandirian anak juga. Lalu mengajarkan anak untuk bagaimana caranya bertanggung jawab, seperti guru menyediakan media atau permainan, atau guru menyediakan bahan ajar. Nah, anak-anak itu diajarkan untuk membersihkan kembali atau membereskannya kembali seperti semula. Lalu anak-anak juga mengandung nilai agama dan moral, apalagi di berbagai RA atau sekolah-sekolah terpadu itu pasti sangat mengedepankan moral, agama dan moral, seperti ada pojok sholat, seperti itu. Selanjutnya ada manfaat penataan lingkungan belajar yang benar. Jadi jika tujuan yang tadi saya jelaskan itu sudah tercapai, otomatis manfaatnya dapat dirasakan oleh murid dan juga guru. Contohnya itu manfaat yang didapatkan oleh murid, meningkatkan keterlibatan dan fokus. Jadi anak-anak lebih tertarik dan fokus pada kegiatan yang kita berikan, karena lingkungannya itu yang pertama mendukung. Lalu pembelajaran menjadi lebih konkret. Kenapa kok menjadi lebih konkret? Karena anak belajar langsung dan melihat hasil dan melihat nyata, tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tapi kan kadang ada beberapa guru yang menjelaskan tapi tidak melihatkan nyatanya gitu. Jadi hanya kata-kata yang keluar dari guru atau penjelasan dari guru. Jadi anak-anak itu lebih fokus dan lebih tahu wujud asli media ajar yang kita ajarkan sesuai tema gitu. Lalu pengembangan keterampilan sosial, yaitu belajar bernegosiasi, antri, bekerja sama saat teman menggunakan alat-alat lainnya, atau teman-teman itu diajarkan secara bergantian untuk memainkan media. Terus menumbuhkan rasa memiliki. Jadi kan beberapa sekolah juga ada kan hasil kerja anak itu seperti melempel, meronce, atau menjiplak, itu pasti ada beberapa sekolah itu yang menempelkan di dinding sekolah. Jadi anak-anak itu merasa memiliki, oh itu gambaran saya gitu. Lalu selanjutnya mengurangi perilaku negatif. Anak yang sibuk dengan kegiatan yang menarik cenderung tidak mengganggu teman yang lain gitu. Manfaat bagi guru yang pertama memudahkan proses observasi. Guru lebih mudah mengamati pengembangan, minat, dan kebutuhan setiap anak saat mereka beraktivitas di berbagai area. Yang kedua, memfasilitasi pembelajaran. Guru menjadi fasilitator, jadi guru itu menjadi sumber utama atau informasi utama gitu. Jadi nanti anak bertanya sama guru, ada proses tanya jawab dan ada proses di mana anak itu berkreasi. Lalu manajemen kelas secara efektif gitu, mengurangi kekacauan yang ada di kelas. Biasanya kan kalau anak-anak itu bisa lari ke sana, lari ke sini, nah ini guru bisa menjadi lebih efektif dalam pembelajaran. Selanjutnya itu prinsip-prinsip kunci dan penataan lingkungan belajar.
Untuk mencapai tujuan dan manfaat tersebut, teman-teman juga harus belajar, harus disadari dengan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, keamanan dan kenyamanan. Pastikan tidak ada perabotan yang melukai, terus tajam, licin, atau berbahaya, dan juga sirkulasi udara itu baik, jangan yang ngep, jangan yang tempatnya basah gitu. Jadi pembagian area yang jelas itu juga baik, juga spesifikasi. Dengan memahami tujuan, manfaat, dan prinsip, penataan lingkungan belajar tidak lagi menjadi beban, melainkan sebuah strategi pedagogis yang kuat untuk mendukung kesuksesan belajar anak usia dini. Cukup sekian, terima kasih.